Dari segi jumlah situs dan peninggalan yang tersisa, Kerajaan Samudra Pasai diyakini sebagai kerajaan Islam pertama di Nusantara. Adanya peninggalan situs makam yang cukup lengkap menjadi penanda jejak Kerajaan Samudra Pasai. Sultan Malikusaleh, penguasa pertama Kerajaan Samudra Pasai, wafat sekitar tahun 1297 Masehi. Di nisannya terukir lafaz pujian kepada Sang Pencipta serta keterangan kebesaran beliau. Sumber primer yang meyakinkan saya kira kita dapat sebutkan di Pasai misalnya ada kerajaan hikayat Raja-Raja Pasai. Kemudian ada satu hikayat Nun Parisi misalnya yang bercerita mengenai kehidupan pemerintahan dan kehidupan istana Pasai. Lalu artefak yang sangat primer bagi kerajaan Pasai, Samudra Pasai, itu adalah mata uang misalnya. Mata uang Pasai itu adalah mata uang emas tertua di Asia Tenggara yang diterbitkan pada masa Sultan Muhammad Malikul Zahir, yang menurut hikayat Raja-Raja Pasai adalah Sultan kedua. Itu sekarang kita masih bisa menemukan mata uang itu. Itu adalah artefak yang menjadi saksi, yang menjadi data primer bahwa kerajaan Pasai itu memang ada dan pernah berjaya. Ada hikayat Raja-Raja Pasai, ada mata uang, dan ada inskripsi-inskripsi, nisan-nisan yang bertuliskan nama-nama raja, kemudian silsilah raja, seperti batu nisan Putri Nahrasiyah. Adalah makam Putri Narisya yang diyakini menjadi pemimpin generasi kelima dari Kerajaan Pasai. Makam Putri Narisya terbuat dari batu pualam dengan ukiran yang sangat indah. Surat Yasin menghias sekeliling makam dan di bagian depan terukir silsilah keturunan. Bentuk makam-makam raja di Samudra Pasai sangat mirip dengan bentuk makam Gujarat. Inilah bukti mendukung teori Gujarat, bahwa Islam dibawa para pedagang dari Gujarat. Namun muncul pendapat lain, adanya kemiripan bentuk makam disebabkan karena hibah dari negeri luar. Nisan-nisan di Samudra Pasai itu adalah nisan-nisan yang diimpor dari luar. Pada hakikatnya dari hasil penelusuran kami, nisan-nisan itu memang sebahagiannya mungkin didatangkan dari luar, akan tetapi dari sebaran nisan yang begitu banyak, kita meyakini bahwa nisan-nisan itu diproduksi di wilayah Samudra Pasai. Namun untuk nisan makam seperti makam Nahrasiyah yang dari batu pualam itu, kemudian ada beberapa makam yang lain dari batu pualam. Ini adalah makam hadiah dari bangsa-bangsa luar, khususnya dari Delhi, Bengal, adalah hadiah mereka. Kemudian juga dari Semenanjung Melayu, ada beberapa yang kita perkirakan adalah hadiah dari negeri luar, yang untuk sebagai suatu penghormatan ataupun pengakuan atas jasa-jasa sultan-sultan ataupun sultanah atas kerja mereka dalam menyebarkan Islam. Yang kita yakini sampai sekarang bahwa pada batu nisan ataupun makam-makam berbatu pualam itu sebenarnya tidak ada jenazahnya di situ, di bawahnya itu tidak ada jenazah, dia lebih seperti monumen. Kami kira bahwa di Samudra Pasai itu adalah penganut mazhab Syafi'i yang tulen, yang murni, dan jelas dalam mazhab Syafi'i itu ada pelarangan untuk membangun makam, sehingga dengan demikian makam-makam itu adalah hadiah yang kemudian diletakkan di samping ataupun di dekat makam yang asli yang di mana didapatkan jenazah.
Di kompleks makam Putri Narisya juga terdapat makam-makam yang diyakini sebagai penerus tahta kerajaan, yaitu makam Sultan Zainal Abidin dari generasi keempat, Sultan Zainal Abidin bin Ahmad bin Sultan Ahmad dari generasi ke-8, Paduka Situl Alam binti Sultan Ahmad dari generasi ke-9, serta Sultan Adil dari generasi ke-10. Walau banyak terdapat peninggalan berupa situs makam di Samudra Pasai, namun sangat sedikit peninggalan berupa bangunan. Berbagai dugaan muncul, mulai dari bahan bangunan yang terbuat dari kayu, hingga penghancur leburan seluruh bangunan di Samudra Pasai saat penyerangan oleh Portugis. Dari lokasi-lokasi yang kita dapati nisan-nisan tua, nisan-nisan kuno di Samudra Pasai, di kawasan Samudra Pasai, terutama kawasan inti Kutakrung, Blangme, dan Beringin, kita melihat ada satu pola. Jadi ada satu pola pemakaman, di mana pemakaman itu berjejer dari arah timur ke barat, dan memang makam-makam itu menghadap kiblat, akan tetapi ada seperti garis-garis, dia berjejer satu bersaf-saf, kalau kita bisa katakan bersaf-saf, dari mulai pesisir laut sampai mungkin berapa kilometer ke pedalaman. Itu kalau kita lihat dia itu berderet sejajar. Dari sana kita perkirakan bahwa ada satu pola ataupun ada satu tata ruang kota Samudra Pasai, dan tentunya itu Samudra Pasai memiliki konstruksi-konstruksi bangunan yang sementara ini kita melihat ada bekas-bekas terakota ataupun bekas-bekas batu bata, bekas batu-batu yang mungkin adalah fondasi daripada satu bangunan, dan itu sebenarnya sangat banyak. Di samping bekas-bekas bangunan atau runtuhan bangunan itu, dalam pembukaan lahan untuk sawah dan sebagainya sudah banyak yang terusak. Bahkan kita juga mendapati batu-batu bata kuno itu sudah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mendirikan rumah mereka ataupun dimanfaatkan untuk hal lain. Rangkaian bata merah ini menjadi sebuah bukti adanya sistem tata kota yang rapi di Samudra Pasai. Letak peninggalan yang semuanya berada di pesisir pantai menjadi bukti bahwa Samudra Pasai adalah sebuah kerajaan yang bersifat maritim.